Anda masih bersama kami di Bicara Indonesia, masih bersama Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj. Pak Said, mari kita lanjutkan kembali perbincangan tadi sampai Islam Nusantara. Bisa diceritakan konsep itu seperti apa? Seperti kita ketahui, tema besar Muktamar NU di Jombang tanggal 1 sampai 5 Agustus yang lalu tahun kemarin, temanya adalah memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia dan dunia. Itu idenya terus terang dari saya, sebenarnya bukan ide baru banget ya, tidak ya. Pak Profesor Dr. Azmadi Azro sudah menulis disertasinya di Temple University Amerika dengan judul Islam Nusantara dan disepakati oleh rapat gabungan Syuriah dan Tanfidiyah. Nah, ketika dalam pembukaan pun saya sampaikan bahwa Islam Nusantara ini bukan madhab baru, bukan aliran baru, bukan. Tapi khosois wa mumayyizat, tipologi, ciri khas, yaitu Islam yang sudah menyebar dan diyakini, dipegang, dibela, dipeluk oleh masyarakat umat yang ada di Nusantara ini. Apa itu? Tersebarnya Islam di negara-negara Arab, baik ke Mesir, ke Afrika Utara, sampai Maroko, atau ke Irak, semuanya dengan peperangan. Tapi Islam datang ke Nusantara ini dan tersebar luas, tidak dengan peperangan, tidak dengan kekerasan. Tapi pendekatan budaya, pendekatan moral, akhlakul karimah. Wali Songo hanya selama 50 tahun. 1450 sampai 1500 itu mampu mengislamkan seluruh manusia di Nusantara ini, dan Majapahit, Pajajaran yang Buddha, Majapahit yang Hindu, Sriwijaya, Palembang yang Hindu bubar tanpa ada peperangan. Ini luar biasa karomahnya Wali Songo ini. Nah, antara lain yang harus kita tiru adalah bagaimana Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Contoh, ketika Wali Songo melihat orang Jawa sesajen, nasi sekepel gitu, ditaruh di pojok rumah. Ini apa ini? Ini sesajen Kiai. Untuk apa? Mengusir roh jahat. Nah, supaya perkayangan, dedemit, tuyul, jangan datang ke sini lah. Kata Kiainya, potong kambing dong satu. Masak beras 15 kilo atau 10 kilo. Nurut dia. Dia masak beras 10 kilo, jadi 30 piring nasi, potong kambing satu, jadi 30 piring gulai atau sate. Setelah jadi, dia tanya, ditaruh di pojok mana Kiai? Bukan taruh di pojok, dimakan oleh fakir miskin, tetangga, teman, saudara, terutama anak yatim piatu. Sebelum mereka makan, berdoa dulu pada Tuhan. Minta selamat, kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, kekayaanmu selamat, pekerjaanmu selamat, hidupmu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi selamatan. Itu caranya Kiai memberantas atau mengganti budaya yang diganti dengan yang dipoles dengan Islam. Kepercayaan zaman dulu itu ya. Puncaknya Islam Nusantara adalah Islamnya Kiai Hasyim Asy'ari. Apa yang Hasyim Asy'ari itu? Kiai Hasyim Asy'ari tahun 14, jauh sebelum berdirinya NU dan berdirinya NKRI ini, sudah mempunyai agenda, visi misi, mensinergikan antara ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Semangat Islam dengan semangat nasional harus satu. Islam saja belum tentu bisa menyatukan umat. Itu bukti. Sekarang di Timur Tengah, Afghanistan 100% Islam, Somal 100% Islam. Di Syria walaupun nggak 100% Islam, tapi yang perang itu orang Islam. Yang sedang perang itu orang sesama Islam, yang Kristen enggak, yang Muslim nggak perang. Artinya Islam saja tidak bisa menyatukan umat. Harus digabungkan dengan nasionalisme, semangat kebangsaan. Nasionalisme saja kalau tidak diisi dengan spirit Islam menjadi nasionalisme yang kering, yang abangan. Harus diisi dengan nilai Islam. Maka Islam paralel dengan nasionalisme. Itu hanya Kiai Hasyim Asy'ari sedunia. Ulama yang mengatakan hubbul waton minal iman.
membela tanah air, mencintai tanah air itu bagian dari iman kepada Allah. Itu sedunia hanya Kiai Hasyim Asy'ari. Di negara Arab nggak ada ulama ngomong seperti itu. Jadi kalau boleh ngomong sombong, Indonesia kalau nggak ada NU sudah bubar sudah. Kok bisa gitu, Pak? Ya, karena semangat berbangsa yang diikuti oleh, yang diyakini oleh umat Islam Indonesia adalah pengaruhnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau dari Pak Said sendiri, apa nih yang belum tercapai untuk bisa membenahi umat Islam yang kondisinya memprihatinkan ini? Kalau di NU yang dibutuhkan pendidikan, di NU. Artinya masalah kesejahteraan ya itu juga penting ya, tapi nomor utama adalah pendidikan. Ketika pendidikan pesantren masih mempertahankan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah Islam Indonesia masih akan tetap damai, tetap nyaman dan aman lah. Terakhir nih Pak, harapan untuk organisasi NU-nya sendiri. Ya mari kita merapatkan barisan, memperkuat semangat Islam dan semangat nasionalisme, dan tunjukkan pada dunia bahwa Islam Indonesia atau umat Islam Indonesia masih memegang prinsip toleran, moderat, menghormati perbedaan, hidup bersama dengan agama lain, berbagai agama, tidak seperti Islam di Timur Tengah. Mari kita jadikan umat Islam Indonesia qiblatul muslimin, kiblat peradaban Islam, bukan kiblat sholat, tapi kiblat peradaban. Contoh lah, jadi contoh umat Islam yang masih bisa dibanggakan, umat Islam bermartabat, bergengsi, masih punya prinsip, karakter. Kita tunjukkan, itulah umat Islam Indonesia. Dan Islam Indonesia adalah Nahdlatul Ulama, karena yang paling banyak, paling besar. Ya, terima kasih Pak Said atas perbincangannya. Terima kasih. Demikianlah perbincangan kami dengan Ketua Umum PBNU yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj. Saya Rizka Andalina undur diri, sampai jumpa.